Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman, saudaraku yang berbahagia? Mohon maaf, live video ini dalam keadaan suasana yang masih kerja ya, panas. Ada sebuah pertanyaan dari salah satu saudara kita meminta penjelasan tentang untuk mencari Utbah Al-Ghulam dari seorang kiainya. Nggak perlu saya sebutkan namanya, tapi ini untuk semua kita ya, untuk menyadarkan diri kita siapakah Utbah Al-Ghulam tersebut. Utbah Al-Ghulam adalah seorang ahli maksiat yang mana dosa-dosa besar ia kerjakan dengan tertawa, dengan bangga ia melakukan dosa-dosa tersebut. Baik dosa zina, baik dosa mabuk-mabukan, baik dosa berjudi, baik dosa bahkan membunuh dan lain sebagainya, makan riba, makan barang-barang haram, ia dengan tertawa, ia bangga melakukan dosa tersebut. Suatu saat ia akan membeli minuman arak ya, kalau di sini itu ya minuman keras gitu. Ternyata dia melewati sebuah majelis taklim, yang mana majelis taklim itu diasuh oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah seorang waliullah ya, ahli sufi, kita sudah mengetahui ya, beliau terkenal. Nah, di saat itu Hasan Al-Basri menjelaskan tentang ayat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 16, yang mana artinya kurang lebih, sampai kapankah orang-orang itu bisa beriman sehingga ia akan mendapatkan hidayah. Nah, di saat itu Hasan Al-Basri menerangkan ayat tersebut dengan penuh penjelasan yang baik sehingga banyak orang yang menangis. Demikian pula Utbah Al-Ghulam, akhirnya dia merenung terus akhirnya dia datang di tengah-tengah kerumunan orang tersebut. Dia akhirnya bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, saya adalah Utbah Al-Ghulam. Saya adalah pendosa, saya adalah ahli maksiat. Segala dosa saya lakukan dengan bangga. Apakah Allah akan menerima tobat saya?" gitu. Sambil bertanya, sambil penasaran. Akhirnya Hasan Al-Basri pun memberikan sebuah syair-syair yang indah, yang mana intinya syair tersebut, "Wahai saudaraku, seandainya engkau bangga dengan dosa-dosamu, maka Allah pun telah mempersiapkan neraka syair yang akan memanggang otakmu." Dan sebagainya. Sehingga Utbah Al-Ghulam mendengarkan syair tersebut, akhirnya dia berteriak, pingsan, sampai pingsan, saking takutnya. Akhirnya banyak orang yang menyandarkan dia dari pingsan tersebut. Dia bangun dari pingsannya. Utbah Al-Ghulam akhirnya bertanya lagi, "Wahai Syekh, apakah benar Allah akan menerima tobat saya?" Maka dengan senyuman yang bijaksana, Hasan Al-Basri pun menerangkan bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas daripada alam maya pada ini, dalam alam angkasa raya ini. Maka segera engkau bertobat, Allah pun akan menerima tobatmu. Maka setelah itu akhirnya, "Saya ingin bertobat wahai Syekh, tapi tolong bantu doa saya. Saya ingin berdoa 3 syarat. Yang pertama, saya ingin segera cepat hafal dan cepat paham tentang masalah Al-Quran. Yang kedua, saya ingin diberikan oleh Allah Ta'ala suara yang merdu, sehingga saya seandainya membaca Al-Quran banyak orang yang mendengarkan dan sehingga bisa bertobat. Dan yang ketiga, saya berdoa kepada Allah Ta'ala ingin diberikan rezeki yang halal bil barokah, sehingga saya benar-benar suci lahir dan batin." Maka waktu itulah Hasan Al-Basri dengan senang hati akhirnya dibantulah bersama orang-orang yang ada di situ, berdoa bersama, sehingga Allah pun menerima tobatnya Utbah Al-Ghulam, dan Allah pun memberikan ilmu laduni, yang mana ilmu laduni itu seandainya kita membacakan sesuatu, akhirnya kita faham dengan sendirinya teman-teman, luar biasa. Nah, baiklah, di dalam video ini saya hanya menjelaskan ya, ternyata dosa kita walaupun sebanyak butiran pasir di pinggir laut ya, di samudra, entah berapa miliar banyaknya, ternyata Allah menerima tobat kita, kecuali bila nyawa ada di kerongkongan ya, dan kiamat nanti Allah sudah menutup pintu tobat kita. Jadi teman-teman, dalam video ini mari kita bertobat bersama-sama. Janganlah Anda ini berkecil hati kalau Anda sudah banyak dosanya, Allah tidak menerima tobat. Tidak. Justru Allah menanti tobat kita. Justru Allah benar-benar menunggu kita ini benar-benar sadar agar kita kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Fafiru ilallah. Mari kita kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Allah tidak melarang ya kita ini mencintai dunia, tapi ingat dunia akan kita tinggalkan. Allah tidak melarang kita itu benar-benar mencari dunia, tapi apa yang kita cari nanti itu pun akan menjadi rebutan warisan kita ya. Katanya Rhoma Irama ini, legendaris kita, "Hai, boleh saja
Boleh saja engkau cintai dunia, tapi suatu saat kau akan meninggalkannya. Entah esok lusa dan lain sebagainya, pasti kau akan mati jua. Kita pun akan mencari dunia, segala sesuatunya boleh, silakan kita mencari dunia, tapi ingat dunia akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Nah teman-teman, ingat doa tobat orang-orang ahli maksiat itu lebih baik daripada kebanggaan seorang alim ulama yang bangga dengan ilmunya. Itu masih lebih baik ya tobatnya orang pendosa. Baik, hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kerja teman-teman.